Assalamualaikum, hai. Sesuai judulnya, aku akan jelasin apakah si peeling krim dari Viva ini bisa digunain di pagi atau di siang hari. Sebenarnya boleh-boleh aja kalau misalkan kamu mau peelingan wajah itu di pagi ataupun di siang hari, asal kalian perlu perhatiin hal-hal penting berikut ini. Yang pertama, boleh dipakai di pagi hari, asalkan kamu setelah pakai si peeling ini tidak terpapar langsung oleh sinar matahari. Jadi setelah kamu eksfoliasi di pagi hari, kamu nggak ada rencana buat keluar-keluar rumah. Misalnya kamu berada di rumah seharian aja, jadi kamu boleh nih pakai peeling cream ini di pagi ataupun di siang hari. Terus hal yang perlu kamu perhatiin yang kedua adalah kamu boleh kok pakai peeling cream ini asalkan kulit kamu nggak sedang sensitif, nggak sedang iritasi, dan nggak sedang kemerahan. Terus yang ketiga, kamu boleh kok pakai peeling cream ini asalkan setelah eksfoliasi kamu wajib menggunakan sunscreen yang minimal 30 SPF-nya. Sekarang aku akan mulai eksfoliasi karena aku juga udah 1 minggu ini nggak eksfoliasi, dan aku sekarang eksfoliasinya emang mau pakai si peeling cream ini. Aku akan jelasin step by stepnya, semoga kalian itu ngerti. Dan sebelumnya aku mau ngasih tahu kalau misalkan tipe kulit aku itu normal cenderung kering. Oke, tanpa berlama-lama aku akan bersihin muka dulu pakai si Viva Milk Cleanser ini. Kalian boleh bersihin wajah, pokoknya sebelum pakai peeling cream kalian itu wajib bersihin wajah dulu ya. Kalau misalkan kalian cuma punya facial wash, boleh pakai facial wash yang ada aja, yang emang biasa kalian pakai dan yang cocok sesuai jenis kulit kalian. Kalau aku di sini sekarang lagi mau pakai si Milk Cleanser Viva ini. Jadi pakainya tuh kalian totol-totol dulu di wajah, langsung ratain ke seluruh wajah secara perlahan sambil dipijat lembut. Jadi jangan terlalu kasar, pijatnya lembut aja seperti ini. Nah, setelah diratakan dan dipijat secara lembut ke seluruh wajah secara merata, kalian langsung usap, bisa pakai kapas, bisa pakai tisu wajah, ataupun pakai kain yang bersih. Di sini aku mau pakai kain yang bersih, kain yang seperti ini. Jadi kita usap aja, usapnya itu diangkat ke arah atas supaya kulit kita tidak cepat kendurnya gitu ya. Jadi jangan dibawa ke bawah sini, tapi ke atas sini. Setelah dirasa cukup bersih dan semua si milk cleansernya terangkat, baru deh boleh pakai si ini peeling creamnya Viva ini. Kita buka dulu. Nah, jadi teksturnya seperti ini ya. Nah, itu kayak krim, tapi setelah dipegang kayak gini, dia itu ada buliran-buliran halusnya. Jadi buat nge-scrub wajah kita. Nah, caranya kita totol-totol lagi di wajah seperti ini. Secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Setelah itu bisa diratakan dengan gerakan memutar yang halus, jangan terlalu ditekan dulu. Kita hanya meratakan aja di sini. Jadi fungsi scrub ini itu kan ada namanya stearic acid di dalam si peeling scrub ini, peeling cream ini. Terus ada emolientnya. Nah, ini tuh kita ratain dulu ke seluruh wajah, lalu diamkan beberapa saat. Fungsinya didiamkan beberapa saat ini supaya si butiran-butiran scrubnya ini, jadi dia itu sebagai zat yang meluruhkan atau melonggarkan sel-sel kulit mati kita. Jadi kalau pas saat kita di scrub gitu ya, nanti setelah didiamkan kan kita bakal digosok tuh. Jadi digosoknya itu nggak terlalu banyak tekanan yang bikin kulit kita iritasi. Makanya kenapa si scrub ini harus didiamkan dulu. Kalau aku karena kulit aku kering, makanya aku diamkan sampai 30 detik aja. Jadi nggak terlalu lama. Soalnya kalau misalkan lama, dia tuh kan jadi mengering ya. Kalau misalkan mengering itu, nanti dia tuh bakalan susah untuk di-scrubnya. Sedangkan kulit aku kering malah nanti bakalan tambah iritasi. Jadi buat aku 30 detik aja cukup untuk si scrub-scrubnya ini atau zat-zat yang ada di dalam peeling cream ini bekerja untuk meluruhkan atau melembutkan dan melonggarkan sel-sel kulit mati kita supaya nanti pas saat digosok, itu digosoknya tidak terlalu butuh effort yang berlebihan atau tekanan berlebihan untuk menggosoknya. Aku rasa ini udah 30 detik dan ini tidak terlalu kering, jadi aku mulai gosok, dan gosoknya itu perlahan aja dengan gerakan memutar, merata di seluruh wajah ya. Kalau misalkan kamu kulitnya sensitif atau gampang kemerahan, itu bisa menghindari di daerah mata sini sama di daerah bibir gitu. Tapi kalau misalkan aku, karena kulit aku itu kayaknya kulit badak ya, jadi kalau misalkan gini di sini, tapi perlahan ya digosoknya itu tidak apa-apa. Jadi dengan gerakan memutar dan tidak terlalu ditekan ya. Nah, dengan fungsi didiamkannya itu, dia bisa bikin sel kulit mati kita itu jadi lebih luruh gitu ya. Kalau bahasa sutanya mah jadi lebih megar merenya. Nah, dengan gerakan memutar seperti ini tuh bisa digunakan 1 kali dalam seminggu karena dia tuh termasuk fisikal ya ininya eksfoliasinya, makanya tidak terlalu jangan terlalu sering gitu. Kita di daerah hidung. Nah, di sini aku juga ada jerawat, makanya aku tidak terlalu menekan. Ini juga bisa mengangkat dan mengurangi whitehead, blackhead, terus membuat penyerapan skincare kita itu lebih maksimal. Makanya kenapa
Kalau misalkan kalian merasa skincare kalian itu nggak ngefek hasilnya atau nggak ada perubahan, mungkin kalian butuh eksfoliasi. Jadi sel kulit matinya diangkat dulu supaya penyerapan skincare kalian tuh lebih maksimal. Dan kalau misalkan pakai make up pun bakalan lebih nempel gitu ya, lebih tahan lama. Kalau misalkan sih kulit matinya itu bersih, terangkat. Meskipun si peeling cream ini tidak memiliki bahan aktif kayak AHA, BAH, PHA gitu, makanya didiamkannya tuh tidak terlalu lama untuk saya ya, karena kulit saya kering. Tapi kalau misalkan di kulit kalian yang oily, itu bisa didiamkannya maksimal 3 menit ya. Pokoknya kita gerak-gerakan memutar sampai kerasain tuh mengering dan si scrubnya itu banyak mengangkat sel-sel kulit mati kita atau daki kita. Pokoknya kayak gini kurang lebih. Nah, kalau misalkan sudah cukup untuk nge-scrub mukanya, nge-scrub wajahnya maksudnya, boleh dibilas. Dibilasnya boleh dengan air biasa ataupun dengan air hangat, jadi hangat-hangat kuku gitu. Aku mau bilas dulu sebentar ya. Oke, di sini aku udah bilas. Tadi aku bilasnya dengan air biasa aja, air keran. Langsung aku lap dengan lap bersih. Setelah ini kering kan kayak gini. Lanjut memakai face tonicnya. Di sini kebetulan aku adanya face tonic yang variasi bengkuang. Yang varian bengkuang maksudnya yang seperti ini. Yang juga tinggal sedikit lagi. Nah, caranya kita tuangin ke kapas seperti ini. Banyak-banyak juga nggak apa-apa ya, soalnya dia itu murah harganya. Viva please jangan dulu dinaikin harganya. Nah, setelah dituangin ke kapas, boleh diusapkan ke wajah, ke seluruh wajah secara merata. Tapi diusapnya usahakan dari atas ke bawah seperti ini. Nah, fungsinya si face tonic ini aku biasanya dipakai setelah scrub itu supaya dia itu mengembalikan pH kita, pH kulit kita setelah kita scrub. Sama dia itu menyegarkan dan menyejukkan. Jadi si kulit kita yang tadinya sudah menganga gitu ya karena di scrub gitu, kayak disiksa gitu ya, sel kulit matinya keangkat semua bersih. Nah, kita tenangkan dan bikin si kulit kita itu jadi lebih calming lagi pakai si face tonicnya ini. Seperti ini. Tapi kalau misalkan kulit kamu sensitif atau kemerahan, tidak disarankan pakai face tonic ini ya, karena dia itu mengandung turunan alkohol yaitu etanol. Jadi mungkin buat di sebagian orang nggak cocok, tapi alhamdulillah kalau misalkan di aku sih cocok-cocok aja ya. Kecuali yang varian apa yang warna hijau itu bukan green tea, yang satunya lagi. Nah, kalau itu aku juga nggak cocok kalau itu. Tapi kalau bengkuang, face tonic spirulina itu alhamdulillah cocok sama face tonic green tea. Apalagi kalau green tea, kalau yang green tea itu tidak ada alkoholnya sama sekali malah. Oke, udah seperti ini. Kalian bisa tap-tap. Nah, setelah proses penyegaran seperti ini, wajib kalian pakai pelembab ya. Pelembabnya sekarang di sini aku pakai si Skin Food. Biasanya kalau emang udah eksfoliasi, aku tuh pelembabnya nyari yang melembabkan banget, dan Viva punya, yaitu Skin Food. Ini tuh bisa dipakai di seluruh badan yang aku suka, terus harganya terjangkau sekali. Nah, pokoknya ini udah kering, udah dirasa kering, boleh dipakein si Skin Food ini. Caranya tinggal ditotol-totol lagi di seluruh wajah, nggak sih di titik-titik wajah gitu. Langsung diratakan. Kalau aku diratainnya pertamanya ditepuk-tepuk gini dulu. Jadi fungsinya pelembab ini supaya si kulit kita yang tadinya kering karena expo sudah dikasih penyegar, baru dilembabin lagi. Jadi kulit kita tidak terlalu kering. Oke, seperti ini. Udah beres. Kalau misalkan kalian expo-nya di pagi atau siang hari, setelah pelembab wajib dipakaikan sunscreen yang minimal SPF-nya itu 30. Sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman juga mengerti apa yang aku jelasin, meskipun banyak kekurangannya. Dan ya, ini aman buat pemula yang baru mau mulai coba-coba eksfoliasi wajah. Dan dipakainya itu 1 minggu sekali aja cukup, karena dia itu termasuk physical exfoliant ya. Jadi butuh bantuan kita untuk nge-scrubnya. Makanya kalau misalkan mau didiamkan, itu tidak perlu lama-lama, 1-3 menit aja cukup. Tapi kalau misalkan kulit kalian kering kayak aku pilihnya cukup 30 detik aja didiamkannya gitu ya. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja kalau misalkan mau expo di pagi ataupun siang hari, asalkan tahu hal-hal penting yang tadi saya sebutkan. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Semoga kalian suka dan bermanfaat, dan semoga mengerti sama semua penjelasan aku. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.